Hai teman-teman semua, gue Absidik Purwira dan video kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram gue kemarin. Gue kemarin share stiker pertanyaan di Instagram pada tanggal 22 April 2020 dan gue jawab di tanggal 23 April 2020 karena pertanyaan yang masuk gue tunggu sampai pagi tadi. Ternyata yang masuk nggak sampai 10 pertanyaan, maklum lah ya, akun kecil. Nah, buat pertanyaan yang masuk akan langsung dijawab ya. Dari pertanyaan pertama dari @raidita, tips mengatur ISO di indoor dan outdoor. Wah, sekalian tutorial. Nah, untuk ini sekalian tutorial fotografi ya. Ya teman-teman yang ngerti fotografi harusnya tahu lah ISO apa ya. Biasanya kalau dinaikkan atau diturunkan itu akan berpengaruh ke gambar. Jika angkanya kecil itu gambarnya agak gelap biasanya. Terus waktu dinaikkan angkanya gambarnya tambah terang, tambah putih. Biasanya teman-teman naikin ISO dong biar putih ya. Itu dampak dari ISO. Nah, ISO itu adalah lambang atau tool atau elemen yang mempengaruhi sensitivitas sensor. Jadi ISO itu dilambangkan dengan angka. Angkanya mulai dari ada yang 50, ada yang 100 sampai ke umumnya 6400. Ada yang bisa lebih, beberapa kamera bisa lebih. Nah, ISO 100 penggunaannya itu biasanya di outdoor atau keadaan yang punya sumber cahaya yang sangat terang. Misalnya cahaya matahari pada siang hari jam 9 ke atas itu bisa menggunakan ISO 100. Tapi balik lagi ke dimana teman-teman pengen membuat gambarnya, pengen shutter speednya berapa. ISO ini intinya adalah sensitivitas sensor. Semakin rendah angkanya, semakin rendah pula sensitivitas sensornya. Semakin tinggi maka sensitivitas sensornya itu akan semakin peka terhadap cahaya. Nah, untuk penggunaan indoor itu tergantung. Kalau seperti studio saya sekarang, saya menggunakan ISO 320. Karena apa? Karena saya punya sumber cahaya yang cukup terang, yaitu cahaya matahari di depan saya. Nah, jika tidak ada sumber cahaya, berapa ISO yang saya pakai? Balik lagi, tergantung dari keadaan ruangannya. Jika teman-teman memotret tanpa ada sumber cahaya, hanya cahaya lampu, biasanya penggunaannya di atas 1800, 3200 atau bahkan lebih. Jika punya penerangan yang baik seperti lighting di studio atau lampu yang sangat terang di ruanganmu, bisa pakai ISO sekitar 400 atau 800. Itu balik lagi ke situasi dan kondisi di mana kamu akan memotret. Itulah kenapa di studio agar fotonya lebih bagus, lebih baik, disediakan lampu flash yang cukup besar buatnya. Nah, dampak dari penggunaan ISO ini juga ada efeknya. Jika menggunakan ISO yang rendah, maka gambar yang dihasilkan itu akan lebih clear, lebih bersih, tanpa ada titik-titik hitam. Tapi kalau menggunakan ISO yang cukup tinggi, misalnya 3200, itu udah mulai kelihatan noise di gambar kita. Noise itu adalah titik-titik hitam, biasanya di titik-titik hitam karena pixel yang istilahnya terbakar itu dihasilkan karena teknologi dari sensornya sih. Biasanya di kamera zaman sekarang 3200 sudah agak berkurang noise yang dihasilkan dari sensor. Noise itu juga dihasilkan dari film zaman dahulu. Zaman dahulu juga
ketika menggunakan film dengan ISO 1600, maka itu gambar yang dihasilkan akan berbintik-bintik hitam, terlihat noise atau grain. Nah, jika semakin tinggi menggunakan ISO, maka grain yang dihasilkan akan semakin terlihat di gambar. Kira-kira sudah terjawab ya dari Renita. Pertanyaan selanjutnya dari Yadi_official14. Tips pengambilan gambar yang wow. Gambar yang wow atau gambar yang bagus itu relatif, tergantung apa yang mau disampaikan. Nah, dalam membuat foto kita harus mengenali arah cahaya, jenis cahayanya, artificial atau available light, terus suhu, warna dari cahaya, misalnya cahayanya agak warm atau yang cold, kebiru-biruan. Tergantung lagi dari sudut atau angle yang digunakan. Misalnya menggunakan frog eye itu di bawah kaki, selevel dengan kaki kameranya, atau middle eye itu di setengah badan, atau di posisi kameranya di eye level atau high level. Jadi tergantung lagi. Gambar yang bagus juga dipengaruhi dengan komposisi yang baik, perpaduan warna yang baik, atau bahkan cerita yang baik. Cerita apa yang ingin disampaikan dalam karya foto tersebut. Jadi foto yang bagus itu relatif, tergantung siapa penikmatnya, siapa yang membuatnya. Nah, buat teman-teman yang baru belajar foto, gue saranin buat mengenal dulu kameranya, terus mengenal cahaya, jenis-jenis cahaya, arah cahaya, lalu efek-efek suhu cahaya, dan beberapa komposisi dasar seperti rule of third. Rule of third itu membagi 3 frame kita menjadi 3 bagian sama rata secara horizontal dan vertikal. Itu adalah dasar dari rule of third. Nah, sepertinya udah kejawab ya bagaimana tips pengambilan gambar yang wow itu. Intinya belajar dulu sih, belajar teknik-teknik dasar dari fotografi. Nanti kalau sudah berjalannya waktu, maka kreativitas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Fotografi is about creativity. Apapun tekniknya, apapun cahayanya, apapun bisa dikombinasikan menghasilkan karya yang bagus. Nah, sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir adalah Bang, sebagai tips diet. Ini pertanyaan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi ya 3 pertanyaan, dan pertanyaan ketiga, Bang, tips diet. Nih, tips diet. Ini perut 3 kali sehari, tepuk perutnya. Bikin malu. Udah, itu tips diet dari gua. Terima kasih buat yang ngasih pertanyaan tips diet dari @rapsukardi. Sepertinya sudah terpuaskan mengerjai saya pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini, Q&A pada kesempatan kali ini. Teman-teman, jika memiliki pertanyaan atau masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar atau di DM Instagram saya @asperwira. Jangan lupa follow dan subscribe, bantu saya buat ngasih latar di belakang lu. Terima kasih, sampai jumpa di Q&A selanjutnya.